Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM sebagai salah satu program Kampus Merdeka ingin mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk dapat mengeksplorasi dan juga mempelajari keragaman budaya Nusantara, berteman dengan mahasiswa dari berbagai daerah, serta mendapat kesempatan belajar di kampus lain di Indonesia. Sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja Bali menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi pilihan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam program PMM kali ini. Kira-kira seperti apa keseruan dan kesan dari para mahasiswa yang sudah mengikuti program ini? Kali ini kita akan langsung berbincang bersama dua orang perwakilan dari mahasiswa PMM yang mengikuti kegiatan PMM di Undiksa. Nah, kita sudah bersama dengan Ani Tisandi ya dari Universitas Negeri Padang dan juga ada Dava Mula Sandra, benar ya panggilannya? Oke, nggak pakai N. Oke, Sandra dari Universitas Islam Riau. Oke, sebelumnya apa kabar kalian hari ini? Baik Kak. Oke, baik, luar biasa. Sebelumnya terima kasih juga sudah mau kita undang untuk ngobrol dan juga sharing bareng terkait gimana sih pengalaman kalian sudah mengikuti program PMM di Undiksa. Nah, tapi sebelum kita ngomongin kesannya seperti apa nih untuk mengikuti kegiatan PMM, kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya yang memotivasi kalian untuk mengikuti program ini? Apalagi kan kalian berdua cukup jauh nih asalnya dari Bali, dan tadi Dava cerita kalau ini pertama kalinya nih untuk datang ke Bali. Mungkin kita mulai dari Tisa dulu. Gimana tadi Kak? Motivasinya motivasi untuk program ini. Motivasinya karena Bali ini kebudayaannya tuh sangat kental. Jadi saya ingin merasakan langsung nih kebudayaan yang ada di Bali. Ya, seperti itu. Oke, untuk mengenal lebih dekat berarti ya kebudayaan Bali. Oke, kalau dari Dava sendiri seperti apa? Kalau motivasi ke Balinya ya, gitu ya. Kayaknya kita semua orang tahu gitu ya, Bali terkenal akan budayanya terus sama objek wisatanya gitu kan. Dan pengen juga kami kan aku dari Riau gitu ya. Pengen tahu Bali itu seperti apa dan pengen tahu membandingkan lah antara Riau sama Bali itu seperti apa yang membedakan. Soalnya kan di Riau pun juga budayanya lumayan kental dan di Bali itu seperti apa. Jadi dengan crossnya seninya ini, karena saya orang seni ya, jadi suka aja ngelihat kesenian baru gitu. Oke, nah Dava kan tadi sempat cerita ya kita di belakang sebelum kita ngobrol di sini, ini pertama kalinya untuk datang ke Bali, langsung ke Singaraja lagi ya. Kesannya langsung melewati jalan yang berliuk-liuk itu gimana? Sebenarnya kalau untuk jalan yang berliuk-liuk ya, kalau di Sumatera ada namanya Jalan Sumatera, itu lebih suram dan lebih parah lagi daripada tempat yang dikali-kali di sini. Jadi udah biasa lah. Sudah biasa lah gitu ya. Oke, nggak kayak yang lain-lain itu yang shock gitu ya. Oke, nah pertama kali ke Bali ini kesannya seperti apa? Maksudnya apakah sesuai ekspektasi? Apakah sesuai dengan seperti yang kamu lihat mungkin di sosial media seperti itu atau gimana? Kalau sesuai ekspektasi sih sesuai ya, karena memang Bali kan terkenal akan ademnya ya. Adem dalam konteks di sini adalah wilayahnya, terus udaranya gitu ya. Jadi memang sangat enak banget di sini, udaranya masih asri banget gitu. Enak banget. Nah, kalau dari Tisa ini pertama kali ke Bali juga? Oh iya benar, pertama kali Kak. Oke, kesannya gimana? Ya kesannya sesuai ekspektasi, karena Bali itu apa ya? Oke, beragam gitu. Iya, beragam. Jadi toleransinya di sini sangat kuat. Jadi berekspektasi, wah kalau di sana nih diterima nih kita orang luar gitu. Jadi sangat sesuai ekspektasi sih di Bali. Sesuai ekspektasi kamu juga gini. Nggak kesulitan kan nyari nasi Padang di sini ya? Enggak. Oke, biar lebih rileks gitu ya, karena ini langsung kita ajak ngobrol di sini, soalnya tadi nggak sempat ngobrol banyak bersama dengan Tisa. Oke, kalau boleh tahu bidang studi kalian di universitas asal itu apa, Tisa? Kalau saya sastra Indonesia. Oke, sastra Indonesia. Kalau Dava? Aku pendidikan seni drama, tari sama musik. Oke, ya makanya tadi bilang orang seni gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu di Undiksa kalian belajarnya di prodi apa aja? Kita belajarnya tuh sesuai ini mata kuliah ya. Mata kuliah. Jadi ada di fakultas apa ya? Ada kesehatan, iya. Bisnis, kedokteran berarti ya. Kedokteran, ada olahraga iya. juga. Oke, berarti istilahnya mencicipi hampir semua. Iya, benar. Oke, berarti sudah sempat ke kampus yang ada di Jinang Dalam juga. Sudah.
Kalau aku sudah. Oke, Tisa sudah. Berarti Dava enggak. Oke, nah kesannya setelah beberapa bulan kalian mengikuti kegiatan PMM di Undiksa ini gimana? Tisa dulu deh. Setelah mengikuti PMM di sini. Oh Kak, awalnya agak ini ya Kak, karena mata kuliahnya sangat berbeda. Awalnya sedikit shock. Oke. Karena sangat jauh berbeda, tapi lama-kelamaan bisa beradaptasi dengan tugas-tugasnya, dengan materi yang sangat berbeda. Tapi itu seru banget belajar di luar jurusan kita. Oke, untuk metode pembelajarannya sendiri apakah sama atau berbeda atau mirip-mirip? Mirip-mirip sih Kak, soalnya di kampus asal juga masih online, kadang juga ke kampus seperti itu, masih 50-50 gitu. Oke, kalau Dava sendiri gimana? Kalau pas nyampe di Undiksanya ya, Undiksanya gimana ya? Enak aja sih karena memang masih image Bali gitu ya, masih ada kerasa banget Balinya, lalu dengan tempat-tempat yang ada tempat peribadahannya seperti itu. Terus kalau untuk mata kuliahnya sih karena memang disupport dari universitasnya, jadi kayak udah pilih aja gitu, pilih aja yang mana aja, nanti tinggal konversi aja. Oke deh. Nah kalau gitu boleh tahu nggak alasan kalian milih Undiksa? Karena di Bali kan pastinya nggak cuma Undiksa ya sebagai penyelenggara kegiatan atau ikut serta untuk kegiatan PMM ini, ada beberapa universitas atau perguruan tinggi juga. Alasan kalian sendiri untuk milih Undiksa gitu, dari diri kalian pernah searching mungkin sebelumnya atau apa gitu, dari Dava? Kalau aku sih karena pernah searching, karena nyari kan. Oke, yang pertama memang pilihan pertama tuh Bali. Oke. Tapi karena kayaknya Udayana udah lumayan banyak nih yang ikut. Jadi kayaknya coba cari yang lain, carilah Universitas Pendidikan Ganesha ini. Jadi di Google Singaraja. Oke, boleh deh sekali-sekali gitu daripada nanti main ke Denpasar gitu kan. Jadi pengen nyoba hal baru dan orang yang nggak tahu gitu tempatnya. Oke, sudut Bali yang lain mungkin. Betul. gitu ya. Oke, kalau dari Tisa sendiri gimana? Kalau saya sebelum memilih Undiksa ini udah searching juga PMM Undiksa. Oh, yang jadi sebelumnya? Ya lihat kegiatan dari PMM 3 tuh, kayaknya seru juga ini. Terus kuotanya juga lebih banyak kan Undiksa, jadi wah, kesempatan teman-temannya ini nanti lebih banyak gitu. Oke, jadi bisa ketemu lebih banyak orang dari berbagai daerah gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita lihat kan di kegiatan PMM ini kalian juga ada yang namanya modul Nusantara gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kegiatan ini, apa saja sih sebenarnya yang dilakukan di modul Nusantara ini? Oke, Dava. Oke, kalau modul Nusantara sih dia ada beberapa tahap. Yang pertama kebinekaan. Kebinekaan itu kita datang ke suatu tempat gitu yang ciri khasnya di sini. Dan biasanya kalau dari kami yang MNku gitu ya, itu dia masih menjunjung tinggi Trihita Karana, katanya kan lumayan terkenal gitu kan, antara hubungan antara manusia, Tuhan, sama lingkungan. Kalau kami kemarin kalau kebinekaan itu ke tempat ibadah yang pertama pada hubungan dengan manusia, lalu kalau untuk dengan Tuhan, kalau manusianya itu kami ke tempat-tempat seperti pantai seperti itu. Kalau untuk yang lingkungannya kami nanti ada namanya bakti sosial. Kalau itu terus ada lagi namanya refleksi. Refleksi itu nanti kita apa yang udah kita sampaikan yang kita rasakan di kebinekaan itu nanti kita refleksikan semuanya gitu. Kita cerita lah. Kita cerita. Saya sharing tentang apa yang didapat gitu ya. Kalau Tisa berarti kurang lebih sama ya? Iya, sama seperti itu. Sudah kemana aja kalau Tisa? Kegiatan modul kita Nusantaranya? Ke Pura Besaki, Tanah Lot juga. Kalau ke lingkungannya apa ya? Kebun Raya. Kebun Raya seperti itu. Kalau untuk refleksi biasanya kita di taman kota ya. Taman kota sekitar kampus seperti itu. Nah, itu kan udah ada beberapa tempat tuh yang kalian kunjungi ya. Yang paling berkesan deh untuk Dava dan juga Tisa sendiri itu di mana? Kalau dari Dava? Kalau aku baru minggu kemarin gitu ya, ke namanya rumah plastik. Itu dia mengelola plastik, bagaimana dari plastik itu, dari plastik botol ya lebih tepatnya gitu ya, jadi suatu barang, misalkan ada jam tangan, terus bisa pengganti kayu jadi tembok, itu bisa. Dan itu menurut aku kayak ini inovasi bagus banget gitu loh, karena jarang juga ada yang mau mengelola plastik gitu loh. Jadi bisa dibilang itu pengalaman atau pengetahuan baru juga yang Dava dapat gitu ya. Ya barangkali nanti bisa dibawa ke Riau gitu ya. Kalau Tisa, tempat yang paling berkesan? Itu kemarin ada kebinekaan ke Sanggar Tari yang penarinya itu orang disabilitas. Tari apa? Tari jengger. Joget?
Iya, yang Janger, joget apa? kalau nggak salah Janger. Janger. Iya. Jadi semuanya itu penyandang disabilitas. Okay. Itu di daerah desa Bengkale. Oke, desa Bengkale. Iya, di situ Kak. Iya, memang. Itu sangat berkesan soalnya mereka tuh tidak mendengar musik. Oh iya. Jadi aba-abanya tuh melalui gerakan tangan Iya. temannya. Jadi kalau tangannya ke sini berarti mereka ke sini seperti itu. Oke, ya karena memang desa Bengkale itu salah satu desa khasnya juga, maksudnya terkenal juga di Buleleng gitu ya. Kalau Dava berarti belum sempat kunjung ke sana gitu ya? Belum, makanya tadi pas denger kayak, wih keren banget sih, kayak seru sih. Oke, berarti kalian ini bentuknya per grup atau tim, gimana sih maksudnya? Karena berbeda-beda kan setiap kelompok itu kalau nggak salah gitu. Itu kalian per tim atau per Iya. apa? Iya, per tim. Per tim. Oke, satu tim itu berapa orang kalau boleh tahu? Ada 20-an. 20-an. Iya. 5, 26. Oke, segitu. Berarti itu tempat yang dikunjungi juga berbeda-beda berarti Iya. ya, setiap timnya. Oke, bisa sama, bisa juga berbeda mungkin ya. Mungkin nanti Dava bisa request ya. Iya, biasanya ya. Oke, nah sering dikatakan kan tadi juga Dava sempat menyinggung bahwa PMM ini salah satu kegiatannya itu adalah merajut kebinekaan, dan itu juga merupakan salah satu tujuan di dalam program PMM yang digagas oleh Kementerian Pendidikan kita. Nah, kira-kira seperti apa pendapat Dava terkait dengan merajut kebinekaan dari program PMM ini sendiri? Oke, kalau menurut aku sendiri itu memang apa ya, sebuah hal yang lumayan bagus karena kan kita juga tinggal di Indonesia gitu, kebinekaan gitu, dan itu juga kerasa banget pas di sini gitu dengan berbagai orang-orang di Raya Baru gitu ya, PM4 ini gitu, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dari Makassar, Toraja, Papua pun ada gitu ya. Jadi ketika bersama mereka tuh jadi ngerasa, oh iya nih ada kultur baru, ada budaya baru, kenal bahasa baru juga. Jadi ini program yang bagus sih dari pemerintah dengan kebersamaan gini, keberagaman gitu. Oke, berarti bisa belajar banyak ya, Betul. bisa belajar bahasa lah. Oke, kalau Tisa sendiri gimana? Iya, terasa banget sih Kak merajut kebinekannya, soalnya apalagi kita ada satu acara yang mana kita pakai baju adat daerah masing-masing, dan itu bisa melihat, oh kalau daerah sini baju adatnya seperti ini, daerah ini baju adat seperti ini. Jadi terasa banget satu Indonesia lagi ngumpul gitu di Undiksa ini. Oke, nah lalu karena kita kan di Bali mungkin memang mayoritas umat Hindu gitu ya, tapi kan kita juga beraneka ragam budaya, tradisi selain juga agamanya gitu. Kalian melihat keragaman yang ada di Bali atau mungkin di Buleleng, karena kalian sekarang fokusnya maksudnya di Buleleng gitu ya, di Undiksa ini, seperti apa kalian melihat toleransi antar umat beragama dan juga satu sama lain? Dava dulu. Kalau yang aku lihat, karena kemarin juga ngerasain yang namanya di sini kan puasa ya di sini itu juga kerasa banget. Ada satu tempat di namanya Gang Orange, Jeruk ya, Jeruk itu kan dia memang banyak orang Muslim juga, tapi yang belanja di sana bukan orang Muslim doang. Itu juga ada dari umat agama yang lain, Hindu, Buddha, dan Kristen yang lain gitu. Dan itu seru banget karena akhirnya ngerasain juga ternyata ada loh gitu. Karena yang aku tahu kan memang Bali itu kenal akan Budanya gitu, dan ternyata kalau di Singaraja ini gitu ya, ternyata ada tempat Islamnya, tempat Muslimnya gitu, kampung Muslim di sini gitu. Jadi pas ngeliat ke sana kayak, wah toleransi lumayan tinggi gitu. Seru banget. Iya, wartakjil berarti waktu itu ya. Iya betul. Kalah lagi. Kalah lagi. Nggak apa-apa ya. Karena kita juga ikut excited setiap bulan Ramadan, sepertinya orang-orang sekitar itu juga ikut excited untuk berburu takjil gitu ya. Nah, kalau dari Tisa sendiri, kalau di Padang kan vibes-nya beda nggak kalau puasa dengan di Bali? Sangat berbeda Kak, apalagi pas hari pertama puasa itu nyepi ya. Nyepi, jadi kita umat Islam tetap dibolehkan sholat tarawih ke masjid, tapi tidak boleh menghidupkan penerangan, tidak boleh berisik seperti itu. Jadi sangat toleransinya kuat. Kita menghargai yang nyepi juga menghargai kita untuk beribadah ke tempat masjid gitu. Oke, nah berarti bisa dibilang ini juga kali pertama kalian merasakan Hari Raya Nyepi di Bali. Iya. Oke, nah gimana tuh kesannya? Karena kan sepertinya nggak semua orang ya bisa merasakan merasakan Nyepi di Bali. Kalau Dava gimana? Kalau aku kemarin pas Nyepi kan memang hari pertama puasa ya, jadi kita juga orang tuh pada panik karena kan satu kos gitu kan. Orang pada panik mau keluar tuh kayak jangan keluar nanti kena gitu. Jadi masih ada ketakutan gitu karena kan untuk menghargai mereka yang keluar gitu.
Oke, ya masih beradaptasi gitu ya. Sobat Mani. Tapi tetap sedia makanan kan di kos? Iya, ada, walaupun ada yang beli juga sih pada akhirnya keluar diem-diem. Oke, ya. Asalkan tidak mengganggu gitu ya. Kok Tisa kesannya? Sehari sebelum nyepi. Sehari sebelum nyepi sih emang agak hektik, panik gitu, mau beli semua makanan. Ini beli ini, padahal cuma sehari gitu. Dan itu banyak makanan yang berlebih. Jadi itu terlalu sih panik gitu ya, takutnya kelaparan, padahal pas puasa ya. Iya, padahal pas puasa. Oke, nah hal seru apa sih yang mungkin kalian dapetin selama mengikuti kegiatan PMM di Undiksa, selain misalnya mengikuti kegiatan modul Nusantara atau bisa merasakan perayaan Hari Raya Nyepi gitu ya di Bali dengan melihat ogoh-ogohnya, mungkin barangkali hal seru apa yang mungkin yang bisa kalian sharingkan yang sepertinya berbeda jika dibandingkan dengan daerah asal kalian masing-masing. Oke, siapa dulu ini? Aku boleh. Oke, Tisa boleh. Keseruannya yang itu berbeda itu dari pakai baju adat setiap hari Kamis. Oke. Ya. Kalau di kampus asal itu belum ada, tapi udah ada yang memakai baju adat di hari Selasa. Oke, di hari Selasa. Kalau di Bali ini kan udah ini ya, di hari Kamis tuh udah banyak gitu orang yang pakai. Kalau di Padang tuh masih sedikit yang pakai baju adat. Jadi itu sih yang sangat berbeda dari kampus asal, pakai baju adat di hari Kamis. Oke, nah kalau di Padang itu termasuk aturan wajib atau enggak? Oh, belum ada aturan wajib dari pemerintah daerahnya. Oke, kalau di Bali soalnya kita itu memang sudah aturan dari pemerintah daerahnya sendiri. Jadi mungkin bisa kali kalau di Padang. Oke. Nah ini ditetapkan undang-undang seperti itu. Oke, ya kalau Dava hal menarik atau hal seru lainnya yang mungkin Dava rasakan berbeda dari daerah asal? Kalau berbeda ya, karena kemarin nonton yang pertama emang pakaian gitu ya, setiap hari Kamis. Yang kedua ada juga yang ogoh-ogoh kemarin tuh, itu apa ya, menarik banget karena ngelihat ada orang bawa banyak banget gede-gede gitu kan, terus ada anak kecil juga pada senang ngelihatnya. Terus kayak ini seru nih, misalkan ada sesuatu di tempat asalku Riau gitu ya, itu kayak seru. Terus paling yang lebih enaknya sih lebih ke arah makanannya sih di sini. Iya, lebih apa ya, karena nasi campur terus banyak variasinya, jadi kayak mencoba hal baru itu enak-enak sih. Oke, nah tadi itu kan kalau bisa dibilang itu hal-hal seru yang kalian alami atau hal-hal menyenangkan yang kalian lewati selama mengikuti kegiatan PMM di Undiksa. Tapi ketika pertama kali kalian mengikuti kegiatan PMM di Undiksa atau mungkin kalian datang ke Bali, itu ada kesulitan nggak dalam hal adaptasi? Barangkali misalnya sulit menyesuaikan dengan selera lidah masakan orang sini atau seperti apa gitu. Nah, Dava dulu deh. Iya bener, kalau datang sini kan mau lidah Sumatera ya, beda dengan kita Bali gitu. Pas kita nyampe sini nyoba makanan nasi campur gitu ya, itu ada hal yang apa ya, beda gitu. Mungkin apakah bumbunya atau ayamnya gitu ya, itu memang menyesuaikan sih. Terus ada juga mungkin di sini karena dekat pantai ya, jadi panasnya itu yang harus disesuaikan banget gitu. Sampai pada akhirnya ya udah kita beli sunblock lah, mengurangi panas. Oke, berarti iklimnya bisa dibilang berbeda dengan di Riau. Kalau di Riau tuh dia panasnya mungkin karena polusi ya gitu ya. Kalau di sini tuh panas memang karena dekat pantai, jadi langsung terik ke kulit. Langsung menyengat gitu. Betul. Oke, kalau Tisa ada kesulitan nggak selama beradaptasi? Kesulitannya itu ini homesick gitu Kak. Kalau 2 minggu pertama itu kayak aduh pengen pulang, nggak seru karena emang belum berteman gitu dengan yang lain, belum akrab. Jadi tapi pas semakin kesini tuh teman-teman tuh pada merangkul gitu. Jadinya seru aja sih, bahkan sekarang gak pengen pulang kan. Wah, bahaya nih ya kalau sampai gak pengen pulang gitu ya. Bisa diperpanjang gitu. Nah, lalu ini program PMM ini kan punya tagline yakni bertukar sementara bermakna selamanya. Nah, apakah benar seperti itu yang kalian rasakan, Dava? Sangat, itu bener banget sih, karena apa ya, walaupun kita cuma sebentar di sini ya, maknanya luar biasa banyak banget yang aku dapetin gitu, terutama yang jalan-jalan MN, terus kita juga saling kenal satu sama lain, budaya baru, dan itu mungkin bisa aku bawa, bisa aku ceritakan nanti pas di Riau. Itu tagline yang bagus buat aku sih. Oke, dari Tisa? Iya, itu sangat sangat sesuai dengan PMM ini. Bahkan ini aja belum berakhir, maknanya sudah terasa banget ya. Jadi baru 2 bulan padahal ya berjalan ya. Iya, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih berjalan. Oke, nah terakhir mungkin sebagai penutup, harapan kalian untuk program PMM ini ke depannya seperti apa?
Dari Deva dulu. Kalau untuk aku ya harapannya ya, semoga aja sih yang pertama ini kan karena udah pergantian presiden dan pasti ada pergantian itu ya. Semoga dilanjutin lagi lah di programnya, karena menurut aku programnya lumayan sangat luar biasa gitu, membantu kita mahasiswa untuk kenal budaya orang baru gitu. Jadi di tempat baru gitu. Itu menurut aku saran. Oke, dari Tisa sendiri harapannya? Harapannya sih untuk PMM di Undiksa ini mungkin apa ya? Kuotanya mungkin lebih dibanyakin lagi. Soalnya 1000 banyak kan kemarin yang daftar berapa ya? Iya. Banyak 1000 lebih kayaknya. Tapi yang keterima itu 300-an. Itu menunjukkan ini Undiksa ini menjadi salah satu tempat yang favorit seperti itu. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Tisa dan juga Dava. Semoga pengalamannya bisa kalian sharing nanti gitu ya. Barangkali punya saudara gitu ya yang mau kuliah, mungkin bisa nih diajuin, direkomendasiin kuliah di Undiksa gitu ya. Sekalian diperpanjang kayak kata Tisa sekarang tadi nggak pengen pulang gitu ya. Iya, mungkin nanti adik atau sanak saudaranya yang lain ya. Jadi bisa dengan alasan nengok keluarga bisa kesini gitu. Oke, luar biasa sekali. Itu dia tadi pengalaman dari dua perwakilan ya dari mahasiswa yang mengikuti program PMM di Undiksa. Sudah kurang lebih selama 2 bulan lebih mereka mengikuti kegiatan ini, dan pastinya banyak hal yang mereka dapatkan, dan seperti tagline yang mereka miliki yakni bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi meskipun hanya 1 semester menghabiskan waktu bersama, tapi banyak hal yang bisa mereka dapatkan tidak hanya dari perguruan tinggi atau di dalam kelasnya sendiri gitu ya, melainkan hal-hal lain yang ada di luar kelas, misalnya seperti kegiatan modul Nusantara yang memperkenalkan keragaman budaya dan tradisi yang ada di Bali, dan juga mereka sekaligus bisa mempelajari nih seperti apa bahasa daerah, keunikan masing-masing daerah dari teman-teman yang lain yang mengikuti kegiatan PMM ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari Dava, Tisa, dan juga kita semua ya, kegiatan PMM ini bisa terus dilanjutkan, dan juga mungkin siapa tahu ke depan kuotanya bisa ditambah untuk Undiksa, itu bisa terwujud. Oke, terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di-share ke semua sosial media kalian agar lebih banyak orang yang tahu lagi nih terkait dengan kegiatan PMM yang dilaksanakan oleh Undiksa. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-like juga ya, atau kalau ada kritik, saran maupun masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Saya Juniastiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh